warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurun In. Kelompok kami akan menjelaskan tentang cara mengatasi gerakan tutup mulut untuk anak balita yang susah makan. Yang pertama, buat jadwal makanan, selingan, atau cemilan secara teratur. Contohnya, 3 kali makan makanan utama dan 2 kali makan makanan kecil. Sedangkan susu dapat ibu berikan sebanyak 2-3 kali sehari. Hindari makanan terlebih dari 30 menit. Tidak boleh teman-teman. Pernahkah Anda merasa bahwa anak Anda itu terlalu lama makan atau terlalu lama dalam suatu sehari-hari gitu ya? Tidak boleh teman-teman. Bahkan Anda itu merasa sulit untuk makan atau mandi ya karena waktu Anda itu terlalu lama seharian untuk ngabisin waktu untuk makan tadi itu. Tidak boleh ya. Terus apabila Anda mengatakan iya untuk salah satu pernyataan di atas Anda tidak sendirian. Ibu tidak sendirian, ada ayah juga kan ya. Terus beberapa anak memang juga memiliki kebiasaan makan dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini tidak hanya terjadi pada balita. Ada juga bisa untuk anak sekolahan. Tidak boleh ya, jangan dilanjutkan teman-teman. Menyiapkan hal tersebut, misalnya ya membiasakan anak untuk makan tidak boleh dari 30 menit adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Contohnya nih adik saya Akmal Hanan Zaka itu kalau makan teman-teman, kalau tidak hangat kalau ikannya telur pasti makan, kalau bukan ikannya telur pasti tuh gak mau, masih di pasca. Tapi jangan dicekokin ya kalau gak mau. Gak boleh teman-teman, buat ibu-ibu ya, jangan dicekokin kalau gak mau makan. Jangan paksa anak kalau gak mau makan. Dan sebelum makan itu jangan kasih susu teman-teman, biar anak itu tak terlalu biasa untuk dikasih makan atau makan terlebih dahulu. Jangan dikasih snack, susu atau apa ya, ini gitulah, snack, susu, minuman kayak Coca-Cola, kopi cup, jangan ya. Hindari dulu sebelum makan. Kalau sesudah makan baru makan sepuas-puasnya, kayak susu, camilan, snack, terus pedas-pedas itu baru teman-teman. Ya, jadi anak-anak itu makannya sudah lebih dari 30 menit juga akan terasa itu kurang enak gitu ya. Contohnya ya, nah dari nasi anget, ikan anget kan enak itu kalau dimakan, tapi anaknya itu tidak dikepromi gitu ya, tidak diajak dikepromi. Terus anaknya itu intinya, kalau adiknya saya itu pasti hampir seharian mandi terus kurang, terus diajak kemana-mana terus kurang pasti. Itu sebelum makan susu, minum susu, makanan snack teman-teman. Tidak boleh ya, jangan dilanjutkan kayak gitu. Jadi kebanyakan makanan akan lebih sedap bila disantap sangat hangat teman-teman. Yang ketiga yaitu ciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Contohnya, makan bersama keluarga di meja makan. Jika tidak memungkinkan untuk makan bersama, sebaiknya tetap latih si kecil untuk makan di meja makan. Nah, sekarang tips yang nomor 4 nih Bun. Nah, untuk tips yang nomor 4 ini, coba Bunda dorong si kecil untuk makan sendiri. Nah, apabila si kecil masih menunjukkan tanda tidak mau makan, seperti halnya menutup mulut, memalingkan kepala, ataupun menangis, nah coba Bunda menawarkan makanan kembali tanpa memaksa mereka. Nah, apabila sudah sekitar 10 menit atau 15 menit mereka masih tidak mau makan, nah sebaiknya Bunda akhiri saja proses makannya, karena hal itu akan membuat anak semakin marah dan hal tersebut tidak ada gunanya juga. Nah, di sini saya akan memberitahukan tips yang kelima untuk mengatasi gerakan tutup mulut
pada anak usia dini saat susah makan, yaitu latih anak untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri. Sebenarnya anak bisa juga mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri. Contohnya seperti halnya saat anak sudah kenyang maka dia akan berhenti. Nah, oleh sebab itu Bunda tidak boleh memaksa anak untuk makan lagi ketika anak sudah berhenti makan, seperti itu. Nah, di sini hal yang paling utama yang tidak boleh Bunda lakukan adalah jangan terlalu memaksa anak untuk makan. Apalagi sampai memukulnya, memarahinya, atau mencubitnya untuk bisa makan. Nah, karena hal itu dapat mengakibatkan anak menjadi trauma dan semakin tidak mau makan. Nah, selain itu, Bunda juga jangan membiasakan anak untuk makan sambil melakukan kegiatan yang lain seperti halnya bermain, menonton televisi, berjalan-jalan, dan sebagainya. Serta hindarkan juga memberikan minuman lain selain air putih agar nanti ketika anak sudah dewasa, anak lebih menyukai minum air putih daripada minuman-minuman yang lainnya, karena air putih lebih sehat daripada minuman-minuman yang lain seperti halnya Coca-Cola dan sebagainya, seperti itu.